temuan apa yang menarik dari survei kali ini dan mappingnya seperti apa saja untuk mengetahui kriteria idaman dari para pemilih kali ini? Ya, pertama hasil penelitian Voxpol Center secara nasional itu ada beberapa hal yang daya kejut yang membuat kita juga menarik sebetulnya. Apa saja, sifat kepemimpinan itu, yang lebih disukai itu seperti apa? Artinya mereka senang. Yang kedua, alasan mereka memilih seperti apa? Yang ketiga, siapa yang bisa mempengaruhi mereka? Kemudian ada yang menarik juga sebetulnya adalah terkait dengan apakah politik uang itu sangat efektif atau tidak. Nah, itu menjadi hari ini kan masyarakat persepsi atau tradisi di benak publik bahwa politik uang itu juga menjadi determinan yang sangat menentukan. Nah, itu akan bisa saja nanti mengalami patahan di tengah jalan bahwa yang politik uang juga belum bisa memastikan orang juga bisa terpilih. Determinan yang menentukan di dalam sebuah kontestasi elektoral. Gitu. Akan kita kupas lebih jauh tentang politik uang yang namanya pasti akan menarik nanti, tapi kita akan terlebih dahulu lihat bagaimana demografi yang menentukan faktor-faktor pemilih di sini berdasarkan tingkat pendidikan di sini, Mas. Iya, kalau pendidikan rata-rata kan banyak di Indonesia masih SD ya. Itu sangat tamatan SD, SMP itu sangat banyak. Sehingga memang pemilih pemula itu pemilih yang irasional itu banyak, cukup tinggi dibanding pemilih yang sangat rasional. Nah, pendidikan yang apalagi menengah dan perguruan tinggi itu semakin turun, semakin rendah sebetulnya. Sehingga memang pendekatan-pendekatan hari ini adalah pendekatan yang kadang-kadang di luar rasional berpikir juga gitu, mendekati pemilih dalam kontestasi pilkada. Artinya harus ada cara yang lebih efektif juga untuk mendekati kelompok pemilih yang pendidikannya rendah. Ya, di next slide selanjutnya, ada slide selanjutnya di sini, Mas. Kita akan coba tampilkan terkait dengan demografi sampel dari tingkat usia. Ya, ini sebetulnya kalau kita melihat itu pemilih nanti yang pertama kali memilih itu pemilih pemula yang umurnya 17 tahun dan sudah menikah. Kemudian kita melihat usia kematangan 30-40 itu lebih cenderung kemana? Apakah dia melihat adalah program, pengalaman dan kinerja, dan kecenderungan persepsi atau respon persepsi dari pemilih, perilaku pemilih, voting behavior pemilih pemula itu lebih kepada apakah hanya penampilan atau karena perasaan merasa bagian dari kelompoknya. Gitu. Baik, sifat-sifat dari para calon kandidat ini apa saja yang disukai sehingga preferensi para pemilih dijatuhkan pada para kandidat ini, Mas? Nah, ada data yang kita lihat tadi bahwa silakan dilanjutkan. Melihatkan di sini ada calon, alasan utama mereka memilih calon kepala daerah. Nah, alasan memilih calon kepala daerah ini kalau kita melihat yang paling tinggi itu 33% itu ada pengalaman dalam pengalaman ya dan prestasi dalam pemerintahan. Nah, ini biasanya pemilihnya produk yang matang 30-40. Dia lebih melihat rekam jejak termasuk pengalaman masa lalu kepemimpinan seseorang. Oke, petahana semacam itu ya. Termasuk petahana. Makanya petahana sebetulnya dalam kampanye politik ini sangat diuntungkan. Kemudian perhatian kepada rakyat, dia sangat dekat sama rakyatnya, peduli sama rakyatnya, dan bagian dari rakyatnya. Jujur dan bersih 26% juga cukup tinggi. Kemudian ini yang paling sedikit itu adalah berasal dari partai politik. Itu pengaruhnya tidak terlalu besar gitu. Jadi pengaruh ideologi nggak terlalu besar. Tidak terlalu. Ya? Nah, tidak tahu tidak jawab ada 3,2%. Sehingga saya ingin katakan bahwa dalam kesimpulan ini kalau kita highlight kesimpulannya bahwa pengalaman dan orang yang sudah berbuat, sudah bekerja keras sebelumnya dan sudah melakukan kerja-kerja nyata baik program, kemudian kerjanya, kapasitasnya sudah kelihatan dia sudah mulai untuk kerja keras itu. Sehingga lebih besar faktor determinan menentukan, faktor penentu perilaku pemilih untuk memilih calon dan ini yang sudah berbuat. Ini dasar-dasar penentu preferensi dari seorang pemilih untuk menentukan calon pilihannya. Alasan utama mereka memilih. Nah, kemudian kita masuk